Hai men, ketemu lagi sama aku Farhat. Jadi di video kali ini kita bakal bahas sebuah mic condenser murah yang harganya itu cuma ada di 150 ribuan aja. Nah, pasti kalian udah pada penasaran kan? Nah, nggak usah kelamaan, kita langsung aja bahas mic condenser Tafware LGT 240. Sebelum kita bahas mic-nya, mending tuh kita bahas dulu ya di dalam paket pembeliannya kita itu bakal dapat apa aja sih. Nah, yang pertama kita itu di paket pembeliannya bakal dapat kartu garansi, kertas panduan yang ada 2, shock mount, busa mic, mic condensernya, sama kabel XLR to jack 3,5 mm. Komplit juga ya, walaupun harganya cuma 100 ribuan. Tapi anehnya di sini tuh kita dapat 2 kertas manual ya. Kertas petunjuknya itu ada 2, dan yang satunya itu punyanya BM800. Aku nggak tahu kenapa bisa dapet 2. Mungkin pas lagi di packing yang salah masukin gitu. Jadi BM200 sama LGT 240 nya itu dimasukin bareng-bareng. Aku nggak tahu. Terus yang anehnya lagi di packagingnya ini tuh kita nggak nemuin dari merek Tafware nya. Jadi kayak kardus gambar mic ada tulisan, dah gitu doang, nggak ada mereknya. Ya itu biasa sih kalau kita beli barang murah ya, barang-barang yang low budget gitu. Oke, nggak usah kelamaan, kita langsung aja bahas build quality dan desain dari mic ini. Nah, mic ini tuh punya bahan metal di keseluruhan bodinya, yang bikin mic ini tuh kerasa solid banget pas dipegang. Jadi karena dia bahannya metal, bobotnya itu juga lumayan berisi ya, berat ya, lumayan berasa. Ada di 251 gram. Di mic ini tuh kita tuh nggak nemuin sebuah tombol ya, jadi kayak polosan aja gitu. Dia itu cuma ada logo Tafware-nya di bagian depan, di atasnya itu ada mesh buat mikrofonnya masukin suara, dan di bawahnya itu ada port XLR. Udah gitu doang. Nah, karena mic-nya gitu doang, kita lanjut aja bahas ke ini nih, shock mount-nya atau shockproof atau apalah gitu. Nah, di sini tuh dari shock mount-nya ini tuh bahannya plastik ya. Dan ya lumayan solid lah, walaupun yang nggak solid banget gitu, tapi masih oke. Nah, ini tuh fungsinya itu buat kayak meredam getaran gitu ya. Jadi kayak mic-nya ini tuh bisa digoyang-goyang jadinya nih. Tweet. Nah, jadi dia tuh bisa kayak naik turun gitu. Ini tuh kayak apa ya? Kayak modelan tali sepatu lah atau tali apa gitu yang shock mount-nya. Lanjut untuk kabelnya ini tuh dia itu pakai XLR to jack 3,5 mm ya. Dan dia itu panjangnya 2 meter, jadi ya lumayan panjang. Dan dia tuh bahannya karet, tapi karetnya itu tuh lumayan tebel ya, solid lah, nggak meyakinkan gitulah. Jadi kalau dipakai kita masih enak-enak aja, enjoy gitu. Nah, dia ini compatible buat kamera sama buat PC ya. Kalau buat HP dia nggak bisa, karena ini tuh jacknya ini TRS. Jadi buat kamera cocok, tapi buat HP nggak cocok. Buat PC aku nggak tahu kok, tapi cocok ternyata. Aku kira PC itu TRS ya, ternyata TRS bisa. Nah, tadi lupa bilang ya, kalau pas kita pakai mic ini dicolok di PC sama dicolok di kamera ini tuh, aku kerasa ada perbedaan ya. Kalau di PC itu kayak lebih nggak itu loh, lebih nggak apa namanya. Jadi suara sekitarnya itu tuh lebih nggak ketangkep gitu. Jadi lebih kayak ada noise reductionnya gitu. Cuman ya kayak karena mungkin kayak mic-nya yang kurang apa tuh namanya, kurang sensitif aja. Tapi misalkan kita pakai ini nih, dicolokin ke kamera langsung, lebih sensitif aja suaranya. Jadi suara sekelilingnya itu tuh makin apa tuh makanya namanya ya lupa, makin dapat ini. Ada motor lewat nih. Nah, kalau kalian kedengeran ya itu karena audionya ngepick gitu. Terus untuk sound testnya ya kalian bisa dengerin langsung ya dari tadi awal video sampai sekarang. Ini tuh dari mic ini langsung si Tafware LGT 240 ya. Ini tuh langsung ku colokin di kamera. Jadi misalkan nanti ada editing di audionya bakal ku tulisin aja ya, dinaikin atau diturunin atau dikasih denoise gitu. Nah, sekarang kita bakal coba-coba aja nih pas dicolok di PC gimana sama pas dicolok di kamera. Ini kita pakai suara dari kamera langsung. Oke, ini tuh yang dari suara dari PC ya.
Oke, jadi kesimpulannya, di harga 130 ribuan kita itu udah bisa dapat mic condenser yang build quality-nya itu solid banget dan suaranya masih oke. Mic ini tuh cocok lah buat kalian yang mau ngonten ya, bisa bikin podcast, bisa voice over, bisa cover musik, atau bikin video begini yang suka setup di depan gini mic-nya. Bisa nih pakai kayak gini ya, walaupun kalau aku sih kayak kurang enak aja gitu ya, lebih demen pakai mic wireless saja gitu, lebih oke. Tapi kalau kalian suka bisa juga pakai mic ini. Nah, tapi ya kalau untuk hasil audio ya bisa kalian rapihin dikit-dikit di editing ya kan. Ya tergantung kalian lah gimana maunya. Cuman kalau aku sih males aja gitu ngedit audio. Ya paling kayak di noise dikit gitu dong, udah. Nah, jadi segini aja video review dari TUF Studio LGT 240. Like kalau kalian suka dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itu baterai kamera udah mau habis. Dadah.